begitu ya. Markus 15 nomor 44 Ustaz. Silakan Ustazah. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Dia aja sampai heran, loh kok sudah mati. Kenapa? Stauros. Kenapa Pilatus heran? Stauros atau penyaliban itu paling cepat orang meninggal itu 2 kali 24 jam. Ketika dibilang baru 3 jam, dan jam 12, jam 3 ke 8, 5 jam, hampir 6 jam. Beliau dipaku jam 12, ya 3 jam lah. 3 jam, kaget Pilatus. Oh, kok mati? Yang benar aja. Maka Pilatus memanggil kepala pasukan. Iya, jadi sebenarnya gini ya teman-teman, kalau dengar ini bagaimana dia mulai. Jadi ini kayaknya dia tuh kayak belajar dia persiapin materinya dia kan. Terus dia keingat, oh ya dia nyentil. Tapi habis itu dia nggak kuat dari datanya. Jadi begini ya, dia bilang Pilatus tuh heran Yesus sudah mati. Kenapa Pilatus heran? Karena orang yang disalib ya, atau orang yang dihukum salib itu matinya 2 kali 24 jam. Itu dari argumentasinya Kainama ya. Dan yang kedua dia mengatakan Yesus itu baru dipaku jam 12. Yesus itu disalibkan baru 3 jam karena Yesus menyerahkan nyawanya itu jam 3 sore ya. Jadi dia bilang orang Yesus itu kan baru disalib 3 jam. Jadi Pilatus tuh kaget kenapa Yesus udah mati begitu ya. Nah makanya Pilatus itu memanggil saksi yaitu kepala pasukan yang nanti kita akan bahas ya. Tapi gini deh, saya mau koreksi dikit aja nih Bung Ustadz Kainama ya. Koreksi dikit aja. Ya, jadi koreksi dikitnya begini nih. Yesus itu disalibkan 6 jam, bukan 3 jam. Ya, karena Yesus itu disalibkan sejak jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dasarnya apa? Jelas di Markus pasal 15:25 mengatakan hari jam 9 itu Yesus disalibkan. Jadi Yesus mulai disalibkan itu kalau dalam tulisan asli bahasa Yunani atau bahasa Yunani, perspektif orang Yahudi adalah hari plus 3 ya. Karena orang Yahudi memulai hari itu dari malam, tetapi kalau hari siang dimulainya jam 6 ya. Plus 3 berarti jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu Yesus sudah disalibkan ya. Di Lukas pasal 23:44 dikatakan hari kira-kira jam 12 lalu terjadilah kegelapan. Jadi Yesus sudah mulai disalibkan dulu tuh, terus jam 12 kegelapan, lalu kemudian jam 3 Yesus menyerahkan nyawanya. Teman-teman bisa lihat masing-masing di ayat yang sudah saya cantumkan di layar begitu loh, dan itu jelas Yesus disalibkan 6 jam. Jadi ketika Kainama mengatakan Yesus disalibkan cuma 3 jam, ya dia kepleset lah ya. Jadi kita nggak usah kita nggak usah bilang wah dia ketawa, udahlah itu kepleset bisa lah ya. Jadi kita fair-fairan aja. Nah yang kedua Kainama mengatakan bahwa orang yang disalibkan itu harus matinya 2 kali 24 jam. Itu salah. Sebenarnya orang yang disalibkan itu tidak harus selalu 2 kali 24 jam baru meninggoy gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi lebih awal, tergantung dari apa? Tergantung dari kondisi fisiknya. Itu faktanya ya. Nah, dasarnya apa ini? Misalnya ini saya berikan ya artikelnya ya. Itu someone nailed to a crucifix with their arms stretched out on either side could expect to live for no more than 24 hours. Jadi tidak lebih dari 24 jam. 2 kali 24 jam. Berarti apa? Bisa meninggal lebih awal begitu ya. Dan bahkan kematian dari crucifixion itu secara patologis dan sebagainya memungkinkan pada 6 jam pertama itu sudah bisa memungkinkan ya. Dan jangan lupa satu fakta bahwa Yesus itu sudah didera sejak pra penyalipan. Jadi kita bisa menemukan misalnya dalam Yohanes pasal 18, Markus pasal 14, Yesus itu sudah dipukul saat diadili. Jadi ketika dia ditangkap, dia diadili oleh Sanhedrin, dia udah dipukul di sana. Bahkan Yesus itu disesah oleh prajurit Roma sebagaimana perintah Pilatus. Yohanes pasal 19 menceritakan pada kita bahwa Pilatus itu demi menyenangkan orang Yahudi, dia memerintahkan Yesus disesah. Jadi Yesus dicambuk, Yesus dipukul, sampai bahkan cambuknya itu
cambuk yang ada durinya, teman-teman ya. Jadi Yesus itu mengalami lecet, memar, sampai kulit terkoyak, itu sudah luar biasa ya. Waktu Yesus belum disalib ya. Lalu kemudian Matius pasal 27 menceritakan pada kita bagaimana orang-orang Romawi itu mengambil buluh bambu lalu kemudian memukulkan kepada kepala Yesus yang sudah ada mahkota durinya ya. Jadi Yesus sudah mengalami penganiayaan yang sangat berat ya. Sehingga di dalam Matius pasal 27 diceritakan bahwa Yesus itu memikul salibnya menuju Golgota dan harus dibantu oleh seorang bernama Simon orang Kirene ya. Simon orang Kirene ini dari Afrika ya. Jadi Yesus itu tidak mampu lagi membawa salibnya menuju Golgota. Tidak kuat lagi membawa. Itu menunjukkan tubuh fisik Yesus sudah terlalu lelah, tidak kuat, lemah sekali ya. Sehingga mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan dan mati dalam kurun waktu 6 jam itu masuk akal ya, sangat masuk akal. Teman-teman di depan, teman-teman bisa melihat sebuah diagram penjelasan dari dunia kedokteran tentang bagaimana orang yang disalibkan itu matinya itu karena kehabisan oksigen ya. Karena paru-parunya bekerja dengan sangat berat, sementara tangan dan kakinya dipaku dan harus menopang. Dan itu sangat capek dan luar biasa ya. Jadi ketika Kainama mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan atau Yesus itu tidak mati waktu disalibkan, wah ini si Kainama ini kurang belajar ya. Kainama ini kurang belajar. Sangat amat sulit jika mengatakan bahwa Yesus itu selamat dari penyaliban. Jadi Yesus disalib katakanlah lalu kemudian tidak mati, itu sangat sulit. Karena apa? Karena data terakhir menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu ditikam lambungnya dengan sebuah tombak dan mengalir keluar darah dan air ya. Jadi ini udah sangat amat sulit untuk disangkali.